Salam jumpa dan salam kenal bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang Ordo Karmel dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Pada hari ini kita semua mengarahkan perhatian kita pada Ekaristi. Ketiga bacaan hari ini menggambarkan keagungan dan keluhuran Ekaristi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berusaha memahami makna Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam bacaan pertama diceritakan bahwa Musa minta umat Israel supaya selalu ingat akan Allah. Selama 40 tahun, Allah selalu mendampingi dan memberikan mana atau roti kehidupan dalam perjalanan hidup mereka. Dalam bacaan hari ini, Yesus sampai 5 kali berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus makan dagingnya. Yesus mau menegaskan bahwa dalam dirinya Allah memasuki diri dan hidup kita. Ia menjadi manusia dengan tubuh dan darah seperti kita. Murid-muridnya bukan hanya mengalami kesulitan memahami kata-katanya, bahwa mereka harus makan tubuh dan darahnya, tetapi juga sulit untuk percaya bahwa dalam diri Yesus Allah sungguh memasuki dunia mereka ini. Dalam bacaan kedua, Paulus berbicara kepada umat di Korintus yang mengalami perpecahan antara mereka. Keadaan itu oleh Paulus digambarkan sebagai penyakit dalam satu tubuh. Mereka tidak hidup rukun seperti anggota-anggota tubuh yang satu. Padahal hanya ada satu tubuh mistik, yaitu Kristus. Dan mereka adalah anggota-anggotanya. Walaupun sama-sama sebagai anggota, namun mereka yang kaya tidak memikirkan menolong yang miskin. Dan mereka yang sakit tidak diobati dan disembuhkan. Dengan demikian, sambil mengadakan perjamuan makan bersama dalam perayaan Ekaristi, mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Sebab Ekaristi di mana tubuh dan darah Kristus yang satu dimakan dan diminum bersama, diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal kasih, meskipun merupakan anggota persekutuan Kristus yang satu dan sama. Menghadapi kenyataan ini, kata-kata Paulus sangat tajam. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah untuk makan perjamuan Tuhan. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus, diraih oleh orang-orang yang saling bermusuhan, tidak adil, dan mementingkan diri sendiri. Paulus menegaskan hal ini. Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Injil menurut Markus, Matius, Lukas memperkenalkan Ekaristi dalam cerita tentang perjamuan malam yang diselenggarakan Yesus sebelum penderitaan dan kematiannya disalib. Yohanes tidak langsung berbicara tentang perjamuan malam. Namun dalam Injilnya ia memberi keterangan panjang lebar mengenai arti roti yang dimaksudkan oleh Yesus. Beberapa kali Yesus memperbanyak dan membagi-bagi roti, tetapi pengertian mereka terbatas dan roti itu hanya mereka lihat
dan anggap untuk menghilangkan kelaparan saja. Memang benar bahwa roti itu memang untuk keperluan fisik, namun kedatangan Yesus bukan untuk menghilangkan kelaparan fisik saja, melainkan kelaparan abadi. Roti yang dibawa Yesus yaitu roti yang adalah diri Yesus sendiri, yaitu roti dari surga yang akan menghilangkan kelaparan seluruhnya. Roti yang diberikan oleh Yesus tidak sama dengan roti yang diberikan Musa kepada bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka di padang gurun. Roti atau mana itu hanya sementara saja sifatnya. Tetapi roti yang diberikan Yesus adalah dirinya. Akulah roti yang turun dari surga. Kita hanya dapat memahami kata-kata Yesus itu apabila kita sungguh mau mendengarkan dan menerimanya sebagai sabda Allah, yang terutama didengarkan di dalam perayaan liturgis seperti dalam perayaan Ekaristi. Itulah sebabnya mengapa perayaan Ekaristi didahului dengan perayaan sabda Allah. Ada dua komuni, komuni sabda dan komuni roti. Kedua komuni itu tidak terpisahkan. Tak ada gunanya hanya mau menerima salah satu saja untuk menerima Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus. Kita membutuhkan persiapan diri. Dan itulah yang kita peroleh dari ibadat sabda sebagai komuni sabda. Kita harus siap untuk memiliki hati penuh kasih, bukan hati penuh dendam, iri hati, kemarahan, dan kemunafikan diri. Ekaristi Kristus sungguh hanya hadir dan diberikan sebagai roti bagi orang miskin dan membutuhkan, bukan bagi orang yang merasa diri serba berkecukupan. Keinginan menerima Ekaristi harus disertai pula dengan keinginan ikut menciptakan hidup di dalam masyarakat yang lebih adil, atau dalam bahasa Alkitabiah yang lebih benar. Menerima Ekaristi adalah menerima Kristus, tubuh dan darahnya, yang membagikan dirinya. Maka kita yang menerimanya harus bersedia pula untuk membagikan diri kita kepada sesama, atau dengan bahasa Yesus, kita harus selalu bersedia menjadi roti dan minuman untuk orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa dalam Ekaristi imam memakai roti dan anggur? Mengapa tidak pakai bahan dari bahan yang lain? Gambaran roti dan anggur sebenarnya adalah pralambang dari Yesus yang rela mengorbankan dirinya sehabis-habisnya, yang rela diremukkan, dihancurkan demi pengorbanan kepada kita semua. Kita tahu roti itu berasal dari ribuan bulir-bulir gandum yang digiling dan dihasilkan tepung gandum yang terbaik dan kemudian dijadikan sebuah roti. Demikian juga air anggur dihasilkan dari ribuan buah-buah anggur segar yang dimasukkan ke dalam penggilingan dalam kilang sehingga dihasilkan air anggur yang terbaik. Dan ini adalah pralambang dari Yesus yang mau meremukkan, dihancurkan untuk kita semua. Demikian juga kita harus rela berkorban seperti Yesus yang berkorban untuk kita, supaya kita juga boleh mengalami kasih karunia dari Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.